Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timona Deso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya. Gimana sih cara menghitung 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau belum mencapai 4000 jam tayang kita hilang nggak? Nah, perhitungannya tuh teman-teman kadang-kadang ada yang salah kaprah ya. Ada yang salah kaprah dan terkadang membingungkan. Kok jam tayang saya nggak sampai-sampai ya? Ini sebenarnya kalau menurut saya ini jam tayang saya harusnya udah lebih dari 4000, tapi kenapa kok semakin hari semakin berkurang? Kemarin sudah 2000, sekarang jadi 1700. Nah, perhitungannya seperti ini teman-teman. Channel YouTube saya ini yang resep masakan ini udah lebih daripada 1 tahun. Kalau udah lebih daripada 1 tahun, otomatis jam tayang saya akan ada yang hilang. Nah, teknik perhitungannya seperti apa? Nah, supaya teman-teman paham, teknik perhitungannya itu seperti ini. Jadi dalam waktu 1 tahun itu wajib 4000 jam tayang. Kalau dalam waktu 1 tahun belum mencapai 4000 jam tayang, yang lewat dari 4000 jam tayang itu akan hilang. Nah, kita akan lihat di statistik ya, di analitik di sini. Di analitik di sini saya contohkan ini channel YouTube saya ya, resep masakan. Ini karena sudah lama dan videonya jarang upload, jadi ya seperti ini. Jam tayangnya nggak sampai-sampai. Subscribe-nya padahal sudah 1000 ya, sudah 1056. Nah, kita lihat dari sini. Kita nonton per jam yang ini ya, waktu tonton per jam. Nah, kita akan lihat dari sini, dari grafik ini. Ini grafik ya, teman-teman, kita bisa lihat ini 28 hari terakhir. Ini 28 hari terakhir. Kita akan coba lihat dalam waktu 365 hari terakhir. Ini dalam waktu 1 tahun terakhir ya, teman-teman. Ini ringkasan dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, ini waktu tontonnya 1,8. Ya, jelas ya tadi. Kalau kita lihat di sini 1,7 tadi ya. Nggak jauh beda ya, ini 1,8. Nah, teknik penghitungannya seperti apa? Kalau dalam waktu 1 tahun ini belum mencapai 4000 jam tayang, otomatis di sini nggak bisa dimonetize teman-teman. Walaupun sudah 5000, 10000, 100.000 subscriber pun, kalau di sini belum 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun itu nggak bakal bisa. Nah, lalu jam tayang yang lewat dari 1 tahun tuh gimana? Ini sebelumnya kan, ini kan 31 Juli nih, 31 Juli ya teman-teman, mulai 1 tahunnya 31 Juli, 30 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2020. Ini kan dalam waktu 1 tahun. Nah, di bawah dari 31 Juli itu kira-kira gimana? Kita akan lihat secara keseluruhan. Teman-teman, sepanjang waktu ya, ini kita lihat di sepanjang waktu. Nah, kalau kita lihat di sepanjang waktu, sebenarnya waktu jam tonton saya itu sudah 2700 ya, udah 2700. Jadi kurang sekitar 1300 lagi untuk mencapai 4000 jam tayang. Tapi jam tayang saya hilang. Jam tayang saya beberapa hilang. Nah, kita lihat dari sini. Tadi tanggal 31 Juli ya. Jadi kalau jam tayang saya yang masih aktif itu dari sini 27 Juli yang ini paling ujung, kita cari sampai dengan 31 Agustus 30 Juli ya 2019. Nah, di sini nih teman-teman. Dari sini nih yang saya kursor nih ya. Dari kursor sini ke sini itu perhitungannya untuk 4000 jam tayang dalam waktu 1 terakhir. Nah, sedangkan yang sebelumnya dari sini yang dari 1 Agustus ke bawah sini ini nggak kehitung semua nih. Sekitar berapa nih? Kalau 18 berarti sekitar 1000-an, nggak kehitung dari sini sampai sini, nggak kehitung. Jadi kalau teman-teman jam tayangnya itu merata, pendek terus itu nggak bakal sampai. Nah, kalau teman-teman bisa lihat grafiknya ini cukup tinggi ya. Nah, kalau saya bisa pertahankan ini, saya prediksi belum waktu 1 tahun ini nanti udah mencapai 4000 jam tayang. Jadi buat teman sobatku kalian jangan kaget kalau jam tayangnya itu berkurang. Jadi kalau kita lihat di biasanya di sini ya, di monetisasi, jam tayang saya sudah 2000 atau berapa, tiba-tiba kok berkurang. Jadi jangan kaget. Ini bukan berkurang karena dalam waktu 1 tahun terakhir, 1 tahun yang lewat itu tidak dihitung. Kalau memang teman-teman belum jelas, kita akan coba hitung di Excel. Kita hitung di Excel. Seumpamanya ini secara mudahnya ya teman-teman. Secara mudahnya saya seumpamanya membuat channel YouTube itu tanggal 01 Juli ya, Juli 2019. Nah, sekarang itu adalah tanggal berapa? Sekarang adalah tanggal 29 Juli 2020. Lalu pertanyaannya, yang dihitung jam tayangnya itu mulai tanggal berapa? Kalau di sini tanggal 29 teman-teman, otomatis jam tayang yang dihitung tuh bukan mulai tanggal 1 Juli, otomatis di sini mulai tanggal 30 Juli 2019. Seperti ini sampai dengan ini teman-teman. Jadi ranknya
di sini ranknya adalah 30 Juli sampai 29 Juli. Nah, lalu yang 1 Juli sampai 29 Juli ini nggak kehitung teman-teman, makanya jam tayang teman-teman pasti hilang. Seperti itu, ini hitungan di Excel ya, secara garis mudahnya supaya teman-teman paham 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Jadi bukan berarti 1 tahun itu dari 1 Januari sampai dengan semuanya 31 Desember. Bukan begini teman-teman. Perhitungan 1 tahun itu mau di sini Juli ya ketemunya nanti di Juli, di Agustus ya ketemunya di Agustus. Perhitungan jam tayang dalam waktu 1 tahun. Nah, lalu gimana triknya? Supaya teman-teman itu bisa mencapai 4000 jam tayang? Gimana triknya supaya cepat mencapai 4000 jam tayang dan bisa dimonetis? Lalu kalau di tahun berikutnya sudah dimonetis tapi jam tayangnya nggak sampai nih, tiba-tiba berkurang, apakah monetisnya akan hilang? Nggak. Jadi kalau sudah dimonetis, walaupun jam tayang teman-teman di sini tiba-tiba di sini semuanya ya, saya contohkan karena ada channel YouTube saya juga yang begitu tuh, sepanjang waktu ya. Saya lihat sepanjang waktu, sumpah amanya nih, di sini udah 4000 jam tayang. Tiba-tiba berjalan waktu di sini teman-teman itu jam tayangnya pendek, yang nonton sedikit karena nggak update atau seperti apa, otomatis tetap iklan akan tetap tayang karena sudah dimonetis. Jadi nggak akan mempengaruhi. Ini hanya untuk persyaratan pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, lalu gimana caranya supaya jam tayangnya ini cepat tercapai? Nah, satu saran saya teman-teman, sobatku sekalian, di sini kenapa video saya nih liatin jam tayangnya udah mulai naik ya. Ini grafiknya bisa dilihat nih, ini datar, ini naik sedikit, ini turun. Kenapa kok ini turun? Ini turun karena kita nggak update video. Nah, ini pada saat ini update video. Nah, di sini kenceng nih. Teman-teman bisa lihat di konten saya ya. Di konten saya ini untuk khusus channel resep masakan di beberapa bulan terakhir. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini 24 Juli 2020 ini saya rajin update video untuk resep masakan karena dari keluarga saya, dari istri, dari kakak, dari keponakan itu bikin ini, jadi sebenarnya channel keluarga. Jadi semuanya bikin konten. Jadi makanya campur-campur nih. Ada saya di sini, ada istri, ada kakak, semuanya karena ini channel keluarga. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau mau mencapai 4000 jam tayang, saran saya cepat dan lakukan update video setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan teknik SEO. Teknik SEO seperti apa? Sudah saya jelaskan berulang kali. Teknik SEO itu pertama itu pada judul, deskripsi, isi ya. Judulnya ini harus SEO. SEO itu seperti apa? Jadi kalau SEO itu teman-teman pada saat dicari di search engine YouTube itu muncul. Jadi kalau di sini kalau saya resep tahu wali isi bakso yang renyah. Nah, kata kunci tahu wali isi bakso dan renyah itu pasti saya cari. Pasti saya searching di sini resep tahu wali. Pasti begini. Nah, di sini ada crispy, ada tanpa ayam, ada semuanya isi ada isi bakso. Nah, ini isi bakso, ada yang renyah. Nah, ini saya kombinasikan menjadi sebuah judul dan di deskripsinya saya isi sesuai semuanya tentang tahu wali ya, saya isi tentang tahu wali dan saya tambahkan ini namanya ya, kalau di Instagram ini sering buat begini, ini saya bikin juga supaya pada saat diputar itu biasanya ada di bawah judulnya seperti itu. Berikutnya adalah thumbnail. Habis itu di sini pilih yang tidak buat untuk anak-anak. Nah, tag di sini cukup penting. Jadi kalau teman-teman ketikkan resep tahu wali isi, nah ini kan banyak nih kata kunci tagnya. Silakan teman-teman masukkan di sini. Masukkan sebanyak mungkin, ini maksimal adalah 500 kata. Nah, berikutnya kalau sudah semua, kita ke samping kanan, teman-teman perhatikan di sini ada layar akhir. Silakan setting layar akhir kartunya. Habis itu opsi lainnya di sini juga teman-teman wajib disetting ya. Nah, di sini ini kebetulan belum saya setting. Nah, untuk kategori di sini kita lihat. Di sini kira-kira ada masakan nggak? Di sini ada masakan, penjelasan, game, komedi, hiburan, gaya, pendidikan, sains, teknologi. Nah, ini nggak ada nih resep dan masakan, nggak ada. Jadi saya makanya blog dan orang ya. Saya pilih blog dan orang seperti itu. Dan ini lisensi standar. Tanggal perekaman, bahasa video Indonesia kita pilih. Habis itu tahan komentar untuk setujui. Bisa juga kita pilih izinkan semua komentar ya teman-teman. Habis itu ini teratas ya untuk komentarnya. Yang lain-lain sudah. Nah, seperti itu. Seperti video-video saya sebelumnya. Jadi buat teman sobatku sekalian, untuk mencapai 4000 jam tayang, persyaratan utamanya atau teknik utamanya yang tepat adalah rajin update video. Kalau sudah rajin update video, teman-teman rajin juga berkunjung ke channel YouTube orang. Mungkin kalau ini ngomongin masakan ya kita berkunjung nih ke masakan. Mungkin cari di sini resep
masakan. Kita klik begini, habis itu teman-teman berkunjung nih ke video-video orang, habis itu berkomentarlah di sana. Nanti tinggalkan jejak di sana, otomatis nanti pasti akan ada yang berkunjung ke sini. Jadi itu teknik SEO, habis itu dengan teknik promosi. Teman-teman juga bisa dengan teknik seperti ini. Seumpamanya kita lihat di sini ya. Kita mau bikin video nih, tapi bingung nih mau bikin video apa. Kita bisa lihat dari analitik. Nah, lihat dari analitik di sini, teman-teman bisa arahkan lagi ke penonton atau jangkauan. Yang ini jangkauan. Kita lihat di jangkauan. Nah, di jangkauan di sini kita bisa lihat kira-kira grafik penonton kita dari mana. Ini dari penelusuran YouTube, dari rekomendasi, dari penelusuran ini udah banyak. Nah, kita bisa lihat yang banyak disukai itu tentang apa. Nah, di sini sumber trafik penelusuran YouTube. Udang goreng. Oh, berarti tentang udang goreng nih kita bahas. Jadi, kalau di sini di video kita udah pernah bahas tentang udang goreng, bikin lagi tentang udang goreng tapi versi lain seperti itu. Nah, ini sumber yang disarankan seperti ini dari video-video lainnya juga. Oke sobatku, mungkin itu saja, cukup jelas ya gimana cara perhitungan untuk 4000 jam tayang untuk channel YouTube dalam waktu 1 tahun. Dan ini saya tambahkan beberapa tips untuk mencapai 4000 jam tayang. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat hari ini untuk channel YouTube resep masakan belum mencapai 4000 jam tayang, tapi kalau dilihat dari statistik ini sudah menunjukkan kinerja yang baik karena saya update video setiap hari. Oke sobatku, mungkin itu saja informasi atau tutorial saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.